Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan sekalian, saya berharap sebelum kita lanjut pada apa yang kita akan hadirkan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya berharap ketulusan Anda untuk tidak melewatkan tekan tombol subscribe, like, dan share channel ini. Kembali kawan-kawan sekalian, pada kesempatan yang baik ini saya ingin menghadirkan kembali isu tentang korupsi besar-besaran melanda negeri kita, Indonesia hari-hari ini di bawah rejim Presiden Jokowi, terutama terkait dengan soal korupsi di Kemeninfo yang menterinya sudah tetap tersangka dan ditahan, yaitu Johnny G. Plate, dan diduga melibatkan banyak pejabat di dalamnya, termasuk keluarga petinggi partai, petinggi negeri ini, juga termasuk para menteri, beberapa menteri, dan keluarga Presiden sendiri, Joko Widodo. Memang soal ini kita sudah sepintas kita sudah menyinggung di video yang lain, tetapi kali ini ada berita yang lebih lengkap dan tanggapan dari para ahli hukum terkait dengan betapa mirisnya negeri ini dilanda korupsi besar-besaran. Belum selesai dan belum ada, kita tahu tindak lanjut tentang dugaan pencucian uang yang dibongkar oleh Pak Mahfud MD beberapa bulan yang lalu, 340-an triliun. Belum tahu bagaimana langkah-langkah penanganannya. Kini hadir pula soal kasus yang 8 triliun dugaan pembangunan BTS itu, dan ternyata itu melibatkan banyak pihak yang dirampok secara besar-besaran dananya. Saudara sekalian, untuk lebih jelasnya, lebih lengkapnya, kita coba untuk membacakan secara lengkap berita tentang ini yang kita ambil dari portal Demokrasi News Twitter tanggal 12 Juli 2023 pada hari ini. Nah, Koordinator Government Watch atau GOA Andi W. Saputra mengatakan dalam persidangan perdana kasus BTS Base Transceiver Station 4G Bakti Kemenkominfo yang menghadirkan terdakwa Johnny G. Plate, pekan lalu disebut ada beberapa nama menteri, tokoh politik yang hilang dalam dakwaan sebagaimana dibacakan oleh Johnny G. Plate. Bahkan dalam dakwaan juga tak muncul ada nama-nama para politisi yang diduga turut terlibat, juga nama-nama yang diduga disebut turut serta menerima aliran uang korupsi tersebut sesuai pasal 55 KUHP juga hilang, ujar Andi W. Saputra. Andi mempertanyakan hilangnya sejumlah nama-nama besar tokoh politik tersebut dalam kasus dugaan korupsi BTS yang merugikan uang negara 8 triliun tersebut. Terlebih hilangnya nama-nama tersebut berbarengan dengan pemeriksaan Menpora Dito Aryo Tejo dan dititipkannya uang sejumlah 27 miliar ke Magdir Ismail, pengacara Irwan Hermawan. Uang tersebut rencananya akan diserahkan Magdir Ismail kepada Kejaksaan Agung. Dikatakan selanjutnya, saudara sekalian, jika kita telisik lagi hilangnya nama-nama para politisi dan peran dari orang-orang tertentu dalam dakwaan para terdakwa yang sudah dibacakan di persidangan, hingga pengembalian dana sejumlah 27 miliar, menunjukkan kasus dugaan korupsi BTS itu memang perkara besar yang melibatkan orang-orang besar pula. Analisa hukum saya mengatakan penyidik mesti memeriksa kembali Dito Aryo Tejo untuk mendalami keterangannya. Ketua Umum Komite Anti Korupsi Indonesia Arifin Nur Cahyono, KAKI ya, jadi Komite Anti Korupsi Indonesia KAKI, mengatakan dikembalikannya uang 27 miliar yang sempat heboh semakin menguatkan dugaan adanya jaringan makelar kasus
Markus di elit pemerintahan. Hal ini tentu mencoreng wajah dan penantang Presiden Jokowi. Oleh sebab itu, Komite Anti Korupsi Indonesia mendesak Jaksa Agung agar melindungi anak buahnya yang sekarang sedang mengungkap kasus BTS yang merugikan negara lebih dari 8 triliun tersebut. Arifin menuturkan perlindungan kepada penyidik Kejagung karena dikhawatirkan mereka akan mendapatkan tekanan dari jaringan Markus yang punya jabatan di pemerintahan. Selain itu, saudara sekalian, terungkapnya aliran dana untuk menutup kasus ini sangat mencoreng wajah dari Presiden Jokowi. Apalagi dengan keterangan BAP terdakwa kasus korupsi BTS bahwa aliran dananya mengarah pada elit pemerintahan. Oleh karena itu, Jaksa Agung harus mengembalikan harga diri dan kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Jokowi yang tegas melawan korupsi tanpa pandang bulu, katanya. Secara terpisah, aktivis molekul Pancasila Niko Silalahi mengemukakan nama-nama elit politik yang hilang dalam BTS tersebut diduga atas intervensi pihak tertentu. Kalau kasus BTS hanya mengorbankan kalangan bawah, bisa memunculkan kemarahan rakyat. Menurut Niko, Komisi 1 DPR yang seharusnya mengawasi kasus itu justru tidak terdengar suaranya. Atau jangan-jangan ada dugaan korupsi BTS mengalir ke Komisi 1 DPR. Sudah pastilah. Sementara itu, Adi Masardi, mantan juru bicara Presiden Abdurrahman Wahid, mengatakan melihat skandal korupsi BTS sudah jadi satu isu publik cukup lama sebelum akhirnya Johnny G. Plate dicokok Kejaksaan Agung dan dinonaktifkan sebagai Menkominfo, maka wajar jika muncul pertanyaan ngapain saja Presiden Joko Widodo selama ini, katanya. Menurut Adi, kasus korupsi BTS bukan aksidental. Korupsi yang pelakunya menteri aktif bukan accidental crimes, semacam office boy nilai uang kembalikan beli rokok. Ini korupsi brutal, katanya, sistematis dan terstruktur karena mata anggarannya dibahas eksekutif dan legislatif. Pelaksanaannya dibicarakan di istana bersama presiden dan anggota kabinetnya. Tak heran jika kemudian skandal korupsi BTS melibatkan sejumlah pembesar negara dan kroninya. Memang brutal. Lebih brutal lagi, sekitar 8 triliun kerugian keuangan negara itu dicuri dari proyek yang sangat vital bagi masa depan anak-anak bangsa. Mereka sudah merampok masa depan generasi muda kita, tandasnya. Mungkinkah Presiden terlibat? Menurut saya, dalam konteks struktur budaya korupsi tingkat tinggi seperti BTS yang melibatkan pejabat lintas kementerian dan berjalan cukup lama, maka Presiden patut dapat diduga terlibat sampai pengadilan menyatakan sebaliknya. Ingat, di masa lalu, pada era pemerintahan Kiai Haji Abdurrahman Wahid, ada skandal penipuan yang dilakukan Suwondo terhadap wakil kepala Bulog. Sapuan yang dijanjikan bisa jadi kabulok dipinjam uang 35 miliar. Karena Suwondo mengaku teman Presiden Gus Dur, maka DPR merasa perlu bikin pansus Bulog guna memastikan apakah Presiden terlibat atau tidak. Menurut Adi, dengan acuan Presiden kasus Suwondo ini, sesungguhnya kecurigaan kita terhadap dugaan keterlibatan Presiden dalam kasus BTS menjadi lebih nyata. Sebab Kominfo Johnny G. Plate adalah 100% orangnya Presiden, pembantu Presiden Joko Widodo yang diangkat dengan sumpah. Lalu telak lagi, proses dan perkembangan pembangunan proyek BTS secara berkala niscaya dilaporkan kepada Presiden. Maka, kata Adi Masyardi, wajib bagi aparat hukum meminta kesaksian Presiden Widodo, dan untuk itu tidak perlu repot-repot bikin pansus atau gelar hak angket, katanya. Selanjutnya, saudara sekalian, sebagai bagian terakhir, Managing Director PEPS atau Political Economy and Policy Study Antoni Budiawan mengatakan dugaan korupsi kolektif BTS 4G di Kominfo bukan lagi mega korupsi, tetapi sudah merupakan perampokan uang negara secara sistematik. Apalagi uang yang dikorupsi mencapai 80% atau sekitar 8 triliun dari nilai proyek sekitar 10 triliun. Publik berharap hukum dapat ditegakkan dan Kejaksaan Agung dapat membongkar kasus perampokan uang negara yang begitu masif dengan jumlah yang tidak normal. Sebelumnya, Dewan Penasihat Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, Profesor Jainal Arifin Mohtar,
menyatakan sejumlah nama politisi hilang dalam dokumen penuntutan di kasus korupsi BTS Kominfo 8,3 triliun yang menjerat mantan Kominfo Johnny G. Plate. Jainal menjelaskan hal tersebut dalam acara diskusi forum satu meja bertajuk Korupsi BTS 4G seret banyak politisi. Menurutnya informasi tersebut merujuk hasil investigasi dari sejumlah majalah. Kemudian Jainal berpandangan hilangnya nama-nama politisi tersebut bisa diinterpretasikan bahwa kasus korupsi itu memang sangat besar karena mencakup banyak pihak. Jainal melihat adanya indikasi makelar kasus yang bermain di balik layar untuk menghapus nama-nama tersebut. Jainal mengatakan beberapa nama yang seharusnya masuk dalam dokumen kasus antara lain mantan Menteri Komunikasi Johnny G. Plate dan lain sebagainya. Nah, demikianlah kawan-kawan sekalian apa yang disampaikan dan ditulis agak lengkap tentang kasus BTS ini, di mana analisa para pihak mengatakan bahwa pemerintah ikut terlibat, termasuk Presiden Jokowi mestinya juga dimintai keterangan ketika di persidangan atau Kejaksaan Agung. Tetapi itu mungkin? Nah, berita-berita kemarin juga dikatakan bahwa banyak pihak yang terlibat adalah Menteri Pemuda Olahraga yang merupakan teman dan rekan kerja sebelumnya dengan anak Presiden Jokowi, anak bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, yang oleh karena itu diduga bahwa Kaisang terseret dalam arus korupsi BTS ini. Nah, pejabat-pejabat lain yang diduga terkait dengan ini adalah mungkin para petinggi-petinggi partai. Tetapi satu persatu ketika hal itu dipaparkan di pengadilan, nama-nama itu hilang seperti yang dikatakan oleh beberapa pengamat, termasuk Profesor Jainal Arifin Muhtar tadi. Nah, saudara sekalian, memang kasus ini kasus besar. Kasus yang semula merupakan dikaitkan bahwa ketidaktaatan lagi Nasdem terhadap arahan Jokowi terkait masalah pencapres, sehingga Jokowi mengambil memerintahkan atau bukan memerintahkan tapi rejim yang berseberangan dengan Nasdem, mulai Nasdem punya menteri ini mulai disikat melalui lembaga hukum. Tetapi saudara sekalian, kasus BTS ini sesungguhnya berlangsung sudah lama. Mengambil momentumnya ketika terjadi kerenggangan antara hubungan Presiden Jokowi dengan pimpinan Nasdem. Karena pimpinan Nasdem kokoh ingin mengajukan Anies Baswedan sebagai capres mereka di 2024 yang akan datang. Itu analisa yang dicoba dikembangkan. Tapi saudara sekalian, kasus BTS ini bukan cuma itu. Kasus korupsi di zaman pemerintahan Jokowi, bahkan mungkin juga di zaman yang lain, itu luar biasa. Sementara rakyat semakin menderita karena harga-harga tidak kunjung turun, harga-harga kebutuhan pokok tidak kunjung turun, BBM tidak juga turun, dan masih banyak lagi hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk menjegal di Pilpres yang akan datang. Nah, oleh karena itu saudara sekalian, kita dukung sepenuhnya sebagai warga negara tentang upaya perampokan uang negara secara sistematik, yang dalam hal ini di kasus BTS, belum lagi di kasus-kasus yang lain yang seperti sudah dibuka oleh Mahfud MD di Departemen Keuangan dan sekitarnya. Belum lagi departemen-departemen yang lain yang merupakan persekongkolan tertutup yang tidak diketahui oleh media maupun publik. Kita juga tahu bahwa saudara sekalian, bahwa kalau itu dibuka semuanya, tentu para pejabat ini pada miskin, apalagi kalau ada undang-undang tentang perampasan aset itu disahkan. Ya, tapi undang-undang tersebut kan masih tertahan di DPR sampai sekarang. Banyak pihak akan menjadi korban bila itu disahkan, terutama mereka yang rakus terhadap pencopetan terhadap uang negara dan pencopetan terhadap cara-cara mencopet kekuasaan untuk melanggengkan mencopet institusi demokrasi untuk melanggengkan kekuasaan. Saya kira kawan-kawan sekalian, itulah kita tambahkan pada kesempatan ini. Kita dukung sepenuhnya Kejaksaan Agung atau pihak manapun, jangan politisir kasus, bongkar seluruh kasus korupsi, baik yang melibatkan para keluarga, para petinggi partai, keluarga DPR, terutama di DPR dan lain sebagainya, bongkar semuanya. Baru negara ini akan maju, rakyat akan sejahtera. Pemimpin yang untuk kita yang akan datang, kita perlukan pemimpin yang bersih dan berani di atas itu. Demikian kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.